Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang permasalahan yang sering timbul di kompor gas. Jadi mungkin kalau kita memakai kompor gas, kadang dia susah nyala, atau ketika kita ganti tabung dia susah untuk dipasang regulatornya. Sudah dipasang regulatornya dia susah mau nyala ataupun tidak mau nyala sama sekali, dan permasalahan lainnya. Jadi bagaimana caranya? Simak terus video saya ini. Berikut adalah kendala-kendala yang sering kita hadapi dan solusinya. Kalau kita ganti tabung gas dan sudah kita pasang regulator seperti ini, ternyata dia tidak mau nyala. Contohnya seperti ini, kita nyalakan seperti ini, dia tidak mau nyala, padahal tabung gasnya baru dan sudah kita pasang dan ampere atau meterannya naik, berarti tabung gasnya penuh full. Ternyata kompornya tidak mau nyala. Solusinya seperti apa? Jadi begini untuk solusinya. Jadi ketika kita sudah pasang regulator seperti ini, tabung gas baru, dan ketika kita hidupkan seperti ini dia tidak menyala. Jadi solusinya adalah cukup kita tepuk ini beberapa kali seperti ini di antara regulator dan selangnya seperti ini. Kita tepuk beberapa kali seperti ini, kemudian kita hidupkan. Nah, jadi solusinya sangat mudah. Ketika gas tidak mau jalan, tidak mau naik dan tidak mau nyala, padahal tabung gas baru. Jadi cukup ditepuk ini untuk beberapa kali. Ini karena ada otomatis atau pelor yang di ujung regulatornya yang sedang menutup. Maka kalau kita tepuk seperti ini, dia akan membuka dan otomatis dia akan hidup kompornya karena gasnya sudah naik jalan. Nah, jadi ini adalah solusi untuk yang ganti tabung gas baru dan kompornya tidak mau menyala. Solusinya cukup ditepuk seperti ini tadi. Oke. Tuh. Dan yang kedua adalah ketika kita ganti tabung gas lagi yang baru dan kita pasang regulatornya, dan setelah kita pasang ternyata dia masih bunyi ngosos atau ngeses, keluarlah gasnya dari sini karena gasnya, tabung gasnya tidak, dengan regulatornya dipasang ke tabung gas tidak rapat. Mungkin banyak yang bingung juga, bahkan mungkin banyak yang mau ganti karetnya di dalam ini, karet sealnya diganti, bahkan ketika sudah diganti masih ketika dipasang regulatornya masih keluar gasnya atau ini tidak rapat. Jadi solusinya seperti apa? Cukup mudah. Cukup kita keluarkan karet yang di dalam ini, dan kita keluarkan dulu karetnya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan dulu, kita siapkan karet gelang seperti ini. Kemudian kita potong seukuran dari lubang tabung gas ini, kepala tabung gasnya ini, potong seperti ini. Nah, dia potong seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam lubangnya seperti ini. Dalam lubang seperti ini. Baru dimasukkan karet sealnya ini. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian baru kita pasang regulatornya seperti biasa. Dan ini sudah terpasang, dan mudah-mudahan solusi ini sangat ampuh. Jadi tidak perlu harus ganti-ganti karetnya, cukup dengan karet seal yang lama. Tapi sebelum kita pasang karetnya, kita masukkan dulu karet gelang di dalamnya. Jadi dia lebih tinggi. Oke, cukup mudah, simple caranya untuk solusi permasalahan yang ketika pasang regulator dia sering longgar atau gasnya masih keluar.
Dan yang ketiga adalah solusi untuk api kompor gas yang merah. Biasanya banyak yang api ketika sudah lama dipakai kompor gasnya apinya jadi merah dan menyebabkan panci atau wajan menjadi hitam. Jadi kalau dia merah, kalau ini masih bagus merah, maksudnya biru, apinya ini masih bagus biru. Tapi kalau misalnya kompor gas Anda apinya merah, solusinya sangat gampang. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, kalau kita angkat kompor gas seperti ini, nah ini tempat pasang ini ada kayak tuas atau alat yang bisa diputar-putar seperti ini. Ini adalah pengaturannya seperti itu. Nah, jadi ketika api kita merah, tinggal diputar itu, diatur seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, akan hidupkan seperti ini. Kalau ini kita putar, nah dia akan berubah. Nah ini api merah misalnya, tinggal kita atur di bawahnya. Nah ini sampai dia biru. Biasanya untuk kompor Miyako, Rinnai, dan kompor-kompor lainnya yang sejenis itu biasanya ada pengaturan di bawah ini. Jadi solusinya sangat gampang. Biasanya banyak yang pakai kompor Rinnai, Miyako, dia pengaturannya ada di bawahnya ini seperti ini. Quantum juga ada seperti ini. Nah, atur seperti ini, tinggal kita putar-putar seperti ini, tinggal atur sampai apinya biru. Nah, jadi sangat simpel untuk solusi api merah pada kompor gas, sangat mudah seperti ini. Tinggal kita putar di bawah sini pengaturannya dan sudah normal kembali. Oke, sangat gampang kan untuk solusi api merah. Dan yang keempat adalah permasalahan pada kompor gas yang biasanya terjadi adalah sangat seret untuk putaran ini, tombol ini sangat seret untuk dihidupkan. Jadi misalnya tombol ini sangat susah untuk dia muter karena dia sudah sangat seret, mungkin karatan di dalamnya. Jadi biasanya ini sangat kencang seret, kalau dipaksakan bisa patah. Ya, jadi cuma kalau biasanya banyak terjadi hal seperti itu, permasalahan pada kompor gas. Ininya seret untuk diputar atau dibalikan untuk mematikan. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah pertama ini kita cabut dulu seperti ini. Cabut, tinggal dicabut seperti ini, cabut. Kemudian kita kasih minyak makan di sini. Di tempat sini kita kasih minyak makan seperti ini. Kemudian kita mainkan seperti ini supaya minyaknya masuk ke dalam dan yang karat-karatan bisa hilang dan yang seret juga bisa lancar. Jadi ini untuk solusi untuk yang seret tombolnya untuk menghidupkan atau mematikan kompor gasnya. Nah, cukup mudah. Nah, ini tinggal dimainkan dulu seperti ini supaya dia lancar, kemudian dihidupkan. Nah, mungkin karena di dalamnya kotor karatan makanya dia diseret, tapi kalau dipaksakan tombol ini bisa patah. Jadi sangat mudah dan simpel untuk solusi yang ini. Oke. Tuh. Dan kelima adalah permasalahan yang sering terjadi adalah ketika kompor lama yang sering dipakai, dia apinya sudah banyak keluar dari sini. Keluar dari sini masuk ke dalam seperti ini. Contohnya seperti punya saya ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi apinya sudah ada di dalam seperti itu. Nah, sudah keluar di dalam seperti itu. Mungkin banyak terjadi. Dan ini kan bikin kita takut, bikin kita was-was karena apinya sudah kemana-mana. Bahkan dia sudah ke bawah seperti itu. Yang di dalam, ada yang di dalam, keluar dalam. Seharusnya kan dia di pinggir sini aja, tidak nyampe di dalam yang di bawah itu. Dan itu sebenarnya cukup bahaya juga karena dia bisa nyambar ke bawah. Jadi solusinya seperti apa? Jadi tidak perlu kita ganti kompor atau ganti atasnya. Solusinya sangat gampang. Nah,
karena itu kan bahaya seperti itu. Jadi kalau dia seperti ini bisa dia blub, bisa kalau dimatikan bisa bunyi segala macamnya, karena apinya sudah tidak normal lagi. Jadi solusinya seperti ini, kita ambil timah dari rokok seperti ini timah dari rokok. Nah seperti ini, kita ambil timahnya, kertas timahnya, kemudian kita ambil penutup ininya, kita cabut. Kita pasang seperti ini, kita lipat timahnya seperti ini, kemudian kita pasangkan di pinggiran di sini, di bawahnya ini. Itu kenapa apinya bisa keluar seperti itu, karena ininya sudah tidak rapat lagi, karena sudah lama dipakai, pemakaian sudah cukup lama biasanya. Seperti ini. Kalau bisa timah rokok yang tebal. Oke, penambal panci dia tahu. Ya kayak ya untuk seperti yang untuk penambal panci atau yang serupa dengan ini tapi tebal. Kalau ini bisa dipakai cuman tidak terlalu lama, karena lama kelamaan juga dia terbakar. Cuman untuk beberapa waktu ini bisa jadi solusi. Setelahnya kita pasangkan kembali seperti ini. Setelah terpasang, kita hidupkan. Nah, sangat gampang dan apinya sudah normal, apinya sudah tidak keluar lagi di dalam. Nah, dia sudah normal seperti ini dan kita sudah sangat nyaman untuk makainya. Cuman ini tidak bertahan lama, kalau dalam jangka waktu 1 bulan mungkin bisa, cuman selebihnya dia tidak terlalu bisa diandalkan lagi. Bisa diganti lagi, kalau sudah kembali kita ganti lagi. Jadi sangat simpel untuk mengatasi permasalahan yang ini.